Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Silahkan subscribe dan share video ini agar YouTube ini berkembang. Pada kali ini saya akan membahas tentang jurnal khusus untuk penerimaan kas, di mana jurnal khusus itu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang jurnal pembelian yang khusus untuk mencatat pembelian secara kredit. Lalu video sebelumnya juga sudah membuat tentang jurnal penjualan, di mana jurnal penjualan khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jurnal penerimaan kas. Kalau jurnal pengeluaran kas digunakan untuk pengeluaran yang bersifat mengeluarkan kas. Kalau jurnal umum ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat yang tidak ada di jurnal pembelian, penjualan, penerimaan maupun pengeluaran kas. Contohnya seperti retur penjualan maupun retur pembelian. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang secara tunai, di mana semua transaksi yang bersifat menambah kas. Nah, contohnya adalah seperti transaksi penerimaan piutang, lalu penjualan tunai, ada juga tentang penerimaan pendapatan lainnya, atau penerimaan penjualan dari aktiva tetap. Yang pokoknya semua transaksi yang bersifat menambah kas. Berikut ini adalah contoh dari kolom untuk jurnal penerimaan kas. Nah, di sini biasanya pelaporannya ada nama usahanya, nama laporannya jurnal penerimaan kas, dan periodenya. Kolomnya sama seperti jurnal-jurnal pembelian dan penjualan, ada tanggal, keterangan, ada ref. Nah, bedanya kalau penerimaan kas yang debit ini pasti ada kas. Nah, yang lainnya kayak potongan penjualan. Ini kalau misalnya nggak ada transaksinya boleh kita tidak gunakan kolomnya. Kalau cuman transaksinya terima kas saja, debitnya cukup kas saja, nggak masalah. Atau dibuatnya selain kas adalah serba-serbi, di mana kolom serba-serbi ada nama akun, nomor akun, dan jumlahnya. Nah, untuk di sini. Lalu untuk kreditnya, di sini contohnya ada penjualan dan serba-serbi. Ini contoh kolom untuk penerimaan kas, kolom yang berbeda. Kayak misalnya tadi ini kas, debitnya ada kas, kreditnya piutang dagang dan penjualan saja, nggak ada masalah, karena jurnal penerimaan kas itu kolomnya dibuat sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksinya. Jadi kita akan menjurnal berdasarkan kelompok transaksi sejenis. Misalnya pelunasan piutang berarti angkanya ada di piutang semua nantinya, kreditnya. Seperti itu. Berikut ini adalah contoh dari transaksi penerimaan kas. Pada tanggal 6 Januari diterima pelunasan piutang dari toko melati sebesar 2 juta. Di sini ada kalimatnya adalah diterima pelunasan piutang. Berarti kita menerima uang. Nah, penerimaan uang itu berarti jurnal penerimaan kas. Kita buat namanya, nama pelaporannya,
kita masukin tanggalnya. Lalu keterangannya adalah toko melati, kas. Nah, debitnya kasnya langsung 2 juta, kreditnya adalah piutang dagang. Kalau ada khusus kolomnya piutang dagang, maka kita masukin di khusus piutang dagang. Kalau nggak ada, kita masukin di serba-serbi. Namanya jurnal khusus, jadi dibuat secara khusus. Contoh berikutnya, tanggal 7 Januari dijual barang dagangan secara tunai. Berarti kalau tunai menambah kas kepada toko Adinda sebesar 1 juta. Karena di sini dijual, maka kalau kita melakukan transaksi penjualan akan menerima namanya adalah kas. Maka jurnalnya kita input dulu tanggalnya, keterangannya toko Adinda. Kalau tidak ada nama tokonya, misal dijual secara tunai nggak ada nama tokonya, langsung keterangannya boleh penjualan tunai, keterangannya nggak ada masalah. Lalu kasnya 1 juta dan penjualan secara 1 juta. Nah, kalau inputnya kas dan penjualan, maka ini adalah metode fisik. Kalau metode perpektual, maka harus ada namanya harga pokok penjualan dan ya persediaan di sebelah kredit. Kalau misalnya mau diinput di sini bisa, tapi kalau ada di kolom serba-serbi. Karena pada kali ini kita menggunakan metode fisik, maka jurnal penjualannya cukup kas dan penjualan. Ini penjualan tunai, ada kasnya dan penjualan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.